Pemirsa, fraksi Partai Nasdem DPR RI menggelar fokus group discussion bersama dengan para akademisi dan juga pemerintah membahas strategi pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Nasdem, Fauzi Amro menyatakan terdapat dua sektor penting yang dapat dioptimalkan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi, yakni sektor pertanian dan industri. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Nasdem Fauzi Amro mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada di angka 5,1%. Tantangan ke depan adalah mengakselerasi pertumbuhan untuk mencapai target Presiden Prabowo Subianto sebesar 8% dalam beberapa tahun mendatang. Namun ia menyebut sejumlah sektor unggulan dinilai belum berjalan optimal. Sektor industri pengolahan atau manufaktur dalam 3 tahun terakhir tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya tumbuh di kisaran 2,4%. Bicara bagaimana manufaktur. Nah, kalau dua pondasi ini menjadi perhatian serius, intervensi pemerintah juga ada, kami yakinlah pertumbuhan angka 8% itu akan tinggi. Baseline kita itu akan naik ke depan. Tapi tidak juga mengganggu program prioritas daripada pemerintah. Itu harapan kita. Sementara itu, pakar pertanian IPB Ernan Rustiadi pun membenarkan sektor pertanian masih tumbuh di bawah potensi optimal. Padahal sektor ini menyerap hampir 30% tenaga kerja nasional dan berkontribusi sekitar 12 hingga 13% terhadap produk domestik bruto. Ya, kita punya gap yang lebar antara perkembangan inovasi teknologi yang ada di tempat-tempat teknologi dihasilkan, apakah di perguruan tinggi, di lembaga penelitian, di badan usaha, dengan di lapangan, di petani. Adopsi teknologi inovasi itu kalau boleh kami katakan relatif sangat lambat, sehingga petani-petani kita produktivitasnya rendah, kapasitas produksinya sebenarnya masih jauh di bawah potensi yang ada. Sedangkan dari sektor industri, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menegaskan, saat ini Indonesia tidak mengalami deindustrialisasi, melainkan pergeseran atau reindustrialisasi. Terkait ekspor, ia menilai pertumbuhan masih konservatif karena selama ini Indonesia banyak bergantung pada pasar tradisional. Pertama, soal persoalan di luar industri tapi menyangkut industri, termasuk di dalamnya adalah shifting industrialisasi di dunia. Yang kedua, persoalan industri itu sendiri. Jadi, tapi kami cukup optimis bahwa 2026 akan menjadi tahun yang menjadi titik tolak industrialisasi bisa semakin berkembang. Jadi itu yang kami sampaikan. Sekaligus juga menyampaikan bahwa di tahun 2025 ini data-data yang muncul justru menyampaikan yang terjadi di Indonesia bukan deindustrialisasi, mungkin adalah shifting industri atau reindustrialisasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.